البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Pelajaran yang terakhir kita ambil adalah tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-37 dari surat Al-Baqarah. Sekarang kita akan melanjutkan ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-38. Mengenai keadaan Nabi Adam alaihissalam ketika melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala agar tidak mendekati sebuah pohon yang mana kalau seandainya mendekati dan juga memakan buah dari pohon tersebut, Allah Subhanahu wa taala pun akan mengeluarkan dari surga. Kemudian datanglah iblis laknatullah alaih, membisiki, mengganggu dan menggoda. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam terjerumus dan juga mendekati pohon tersebut dan memakan dari buah pohon tersebut. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala keluarkan Nabi Adam alaihissalam dari surga. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-38 dari surat Al-Baqarah, qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Perhatikan, pada ayat yang ke-38 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul nahbitu minha jami'an. Akhirnya kami katakan, itu Allah Subhanahu wa taala berkata, ihbitu minha jami'a, turunlah kalian semuanya ke muka bumi. Turunlah kalian dari surga ke muka bumi, yaitu jin. Nah, barakallahu fikum, iblis laknatullah alaih dan juga Adam alaihissalam serta Hawa diperintahkan untuk turun ke bumi, keluar dari surga. Kemudian fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dan nanti akan mengikuti kalian, dalam artian kalian dan juga keturunan kalian akan senantiasa mengikuti petunjuk kalian kepada jalan yang benar. Namun barang siapa yang mengikuti petunjuk tersebut, niscaya tidak ada rasa sedih sedikit pun terhadap apa? Nah, perkara dunia yang terlewatkan, atau tidak ada rasa takut sedikit pun terhadap perkara akhirat yang akan dihadapi. Inilah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala apabila seorang itu mengikuti petunjuk, yaitu Al-Qur'an dan juga barakallahu fikum syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena petunjuk adalah sumber keselamatan, sumber kemenangan, sumber keberhasilan seorang hamba. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala pun menyatakan dalam ayat yang sangat pendek namun maknanya sangat besar, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya dia tidak akan sesat, tidak pula sengsara. Di dalam ayat yang mulia ini kita pahami, petunjuk yang diinginkan adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam artian barang siapa yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, niscaya dia tidak akan sesat, tidak pula sengsara. Namun sebaliknya, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran dan berpaling dari As-Sunnah, dia akan sesat dan sengsara. Oleh karena itu, upayakan semaksimal mungkin kita menjaga keistiqomahan, kontinu untuk senantiasa berpegang teguh di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Terlebih-lebih lagi di akhir zaman yang sekarang penuh dengan gejolak fitnah. Api fitnah berkobar di mana-mana dan manusia butuh yang namanya ilmu, butuh yang namanya as-sunnah, berpegang teguh dengannya. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala dari hadisnya Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW sabda, al-muttabi' lis-sunnah
atau kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinih kal qabid 'alal jamar. Nah, perhatikan di situ bahwasannya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan datang di hadapan manusia nanti suatu zaman yang mana atau manakala seseorang itu atau orang yang berpegang teguh di zaman yang penuh dengan gejolak fitnah tersebut di atas agamanya, berpegang teguh dengan kebenaran Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka orang tersebut bagaikan orang yang menggenggam bara api. Jadi sangat panas sekali sunnah itu. Syariat yang benar, ajaran yang benar, Al-Qur'an dan As-Sunnah itu bagi orang-orang yang tidak berupaya semaksimal mungkin untuk menjaganya itu rasanya panas. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum wa hafizakumullah, nah jaga baik-baik hidayah yang Allah Taala telah diberikan kepada kita semuanya. Nah, kita lihat sini tafsirannya. Qala Allahu lahum, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, yaitu Adam alaihissalam, kemudian Hawa, kemudian iblis yang mengganggu tadi, ihbitu minal jannati jami'a, turunlah kalian semuanya dari surga. Wa sayatikum antum wa dzurriyyatukum al-muta'aqibatu ma fihi hidayatukum ilal haq, dan akan datang kepada kalian dan juga keturunan kalian al-muta'aqibah yang mana beriringan di muka bumi tersebut atau akan senantiasa beriringan mengikuti menyertai hidayah kalian kepada kebenaran. Jadi hidayah ada, hidayah itu ada, cuman mereka mau beramal dengannya atau tidak itu loh, mau mengambil hidayah tersebut ataukah tidak, itu maknanya. Kita lihat di sini, faman amila biha, maka barang siapa yang beramal dengan hidayah tersebut, fala khaufun 'alaihim fima yastaqbilunahu min amril akhirah, maka tidak ada rasa takut sedikit pun terhadap mereka atau pada mereka terhadap perkara yang akan datang, ya, terhadap perkara yang akan datang berupa perkara akhirat. Kenapa? Karena yakin bahwasannya kemenangan dan juga keselamatan itu berada di atas hidayah tersebut. Oleh karena itu barakallahu fikum wa hafizakumullah, hidayatut taufiq itu tidak ada yang bisa memberi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hidayah ad-dalalah wal irsyad, hidayah yang berbentuk ad-dalalah wal irsyad itu menunjukkan dan juga mengarahkan serta membimbing, itu setiap orang memiliki. Terutama orang yang berilmu terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah, membimbing, mengarahkan, mengajak jalan yang benar, itu bisa. Tapi orang yang diajak itu untuk mengikuti kebenaran tersebut itu belum tentu bisa, karena hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu paman Rasulullah SAW yaitu Abu Talib ketika didakwai, diperintahkan, ditalqin untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, enggan, karena hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pamannya yaitu Abu Talib, nah barakallahu fikum, membela Rasulullah, membela dakwah Rasulullah, tapi dia mati dalam keadaan kekufuran. Kenapa demikian barakallahu fikum wa hafizakumullah? Karena hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan misalkan kita memberikan hidayah kepada keluarga kita, anak kita, istri kita, itu belum tentu bisa untuk meraih hidayah taufik ini. Namun yang kita bisa lakukan adalah hidayah ad-dalalah wal irsyad, mengarahkan, menunjukkan atau membimbing pada jalan yang benar. Adapun memaksa tidak ada paksaan. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai, baik itu bapak kita, ibu kita, anak kita, atau mungkin istri kita bahkan. Nah, tidak mampu memberikan hidayah. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nah, Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan hidayah kepada siapa yang Allah telah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang lebih tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah atau orang-orang yang mendapatkan hidayah. Bayangkan itu. Nah, ini hidayah apa? Hidayah taufik. Adapun hidayah ad-dalalah wal irsyad, Allah taala telah berfirman, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Tapi hidayah yang mana ini? Hidayah ad-dalalah wal irsyad. Nah, bedakan. Berikutnya, faman 'amila biha fala khaufun 'alaihim fima yastaqbilunahu min amril akhirah wa la hum yahzanuna 'ala ma fatahum min umurid dunya. Kata beliau, nah barakallahu fikum, dalam tafsir ini, ya tafsir dikumpulkan oleh sebagian atau sekumpulan para ulama, sesuai dengan apa manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah,
Nah, apa yang beliau ucapkan di sini atau apa yang mereka ucapkan di sini? Walahum yahzanuna 'ala ma fatahum min umri dunya. Dan mereka tidak merasa sedih terhadap perkara dunia yang terlewatkan. Jadi jangan merasa kita khawatir kalau nanti enggak makan, takut miskin atau fakir, jangan. Yang menghias-hiasi kemiskinan atau kefakiran itu syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Ya kan? Setan itu yang akan menjanjikan kepada kalian kefakiran. Adapun Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada hamba-hambanya keutamaan dan juga barakallahu fikum kenikmatan serta kebahagiaan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai takut kalau nanti tidak makan, miskin dan semisalnya. Perkara dunia telah terlewatkan, biarkan berlalu. Kenapa demikian barakallahu fikum? Hidayah atau rezeki seorang hamba semuanya sudah dicatat, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun. Nah, innallaha qad kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi 50,000 sanah. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir-takdir semua makhluk, baik rezekinya, ajalnya, dia akan mati tanggal berapa, jam berapa, di mana, sakit ataukah tidak, itu semuanya sudah tercatat. Rezekinya untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian, untuk si alan sekian, semuanya sudah dicatat sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun. Jadi tidak ada jalan lain kecuali kita menerima dan pasrah terhadap Allah, terhadap apa yang Allah Ta'ala tetapkan pada kita semuanya. Nah, kita lihat di sini. Adapun walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang kafir serta orang-orang yang mereka mendustakan terhadap ayat-ayat kami, maka mereka itulah penduduk api neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Orang-orang kafir jangan sampai berharap tidak kekal. Orang kafir pasti kekal di dalam neraka itu. Siapakah orang kafir itu? Orang kafir adalah orang-orang yang selain beragama Islam. Itu kita nggak boleh ragu. Kalau ragu keliru. Paham ya? Harus saya yakin-yakinnya. Selain yang beragama selain agama Islam, barakallahu fikum, maka mereka adalah orang kafir. Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak diperbolehkan seorang pun menganut agama lain kecuali agama Islam. Nah, jadi mau tidak mau harus beragama Islam. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah." Sungguh telah beruntung orang yang berislam. Orang yang beragama Islam itu beruntung. Nah, kemudian orang yang Allah Ta'ala berikan rezeki secara cukup dan dia merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan, kepada orang tersebut berupa rezeki. Kemudian berikutnya orang-orang kafir, baik kafir yang asli atau yang murtad. Na'udzubillah ya, murtad itu awalnya muslim jadi kafir itu. Paham ya? Kafir asli sejak awal, sejak kecil kafir. Itu semua dua-duanya kekal. Paham ya? Dua-duanya kekal di dalam neraka, la yamutu fiha wa la yahya. Na'udzubillah. Tidak mati, tidak hidup, merasakan terus azab. Wala'iyatubillah. Kita lihat tafsirannya. Walladzina jahadu wa kadzdzabu biayatina al-matluwah wa dalaili tauhidina. Dan orang-orang yang mereka menentang atau orang-orang yang mereka kufur dan mereka mendustakan terhadap ayat-ayat kami yang telah dibacakan, dan juga dalail tauhidina, dan juga penunjukan tentang tunggalnya kami atau tauhidnya kami, dalam artian Allah Subhanahu wa taala tunggal, satu. Mereka menentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala ini. Ulaikal ladzina yalazimunan nar. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa tempat kembalinya adalah api neraka. Wal'iyatubillah. Hum fiha khalidun. Mereka di dalam neraka tersebut kekal. La yakhrujuna minha. Mereka tidak akan keluar dari neraka tersebut. Barakallahu fikum. Terus bagaimana para pelaku dosa besar? Apakah para pelaku dosa besar, misalkan penjudi, peminum khamr, atau penzina, atau barakallahu fikum pencuri dan misalnya, apakah mereka kekal di neraka? Tidak. Pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai hal ini, bahwasanya mereka di dunia mu'minun bi imanih naqisul iman. Para pelaku dosa besar itu tidak kafir. Mereka masih dikatakan beriman dengan keimanannya, tapi berkurang keimanannya. Paham itu ya? Adapun di akhirat bagaimana? Tahta masyiatillah. Di akhirat hukuman bagi pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Jika
Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengadab, diadab sesuai dengan kadar dosanya, dan jika menghendaki untuk diampuni, langsung masuk ke surga. Itu semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadu billah. Oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah, dalam ayat yang mulia ini kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya jangan sampai kita terjebak, tertipu oleh rayuan iblis laknatullah alaih yang mereka berupaya menghias-hiasi di hadapan manusia suatu kebatilan dengan kebenaran, atau terkadang dibalik kebenaran dihias-hiasi sebagai kebatilan, sehingga susah manusia untuk menerima kebenaran tersebut, dan upayakan semaksimal mungkin untuk senantiasa istiqamah di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang mana barang siapa yang berpegang teguh dengan petunjuk yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah di muka bumi ini setelah meninggalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya tidak akan sesat, tidak pula sengsara, sebagaimana wasiat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lafadzkan atau nyatakan, inni tarikun fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di, kitabullahi wa sunnatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, tidak banyak-banyak, dua perkara saja. Apa dua perkara ini? Kemudian Rasulullah mengatakan, apabila kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, upayakan semaksimal mungkin hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya, kita jaga baik-baik, barakallahu fikum, menjaga istiqomahan, menjaga atau continue di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, continue dalam mengamalkan, mempelajari dan juga menyebarkan, mendakwahkan, serta bersabar di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, karena sebagaimana yang sudah kita lewati tadi, al-muttabi' lis-sunnah kal qabid 'alal jamr, bahwasanya orang yang mengikuti As-Sunnah bagaikan orang yang menggenggam bara api, sangat panas sekali. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan dorongan serta bimbingan serta anjuran untuk senantiasa berpegang teguh dengan sunnah sekuat-kuatnya, sehingga Rasulullah permisalkan agar menggigit sunnah dengan gigi geraham. Abdu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah dengan gigi geraham kalian, jangan digigit dengan gigi seri atau dengan gigi apa? Gigi geraham jangan, gigi seri atau dengan gigi apa? Taring jangan, tapi gigitlah dengan gigi geraham, kata Rasulullah. Karena gigitan gigi geraham itu sangat keras sekali. Misalkan pakaian atau misalkan kain atau misalkan makanan, kalau digigit di geraham itu susah ditarik. Paham ya? Tapi kalau menggigit dengan gigi seri itu mudah lepas. Oleh karena itu upayakan semaksimal mungkin. Nasallaha salamatul afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallaha azza wa jalla bimanni wa karamih an yuthabbitana 'ala kitab was-sunnah hatta nalqah, innahu waliyyu dzalik wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.